Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Ihsan dari kelas S2 dengan NIM 105200064. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework pada enterprise arsitektur. Yang pertama, framework. Enterprise Architecture Framework merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan yang kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis framework. Yang pertama yaitu The Open Group Architectural Framework atau TOGAF. Yang kedua, The Zahman Framework. Yang pertama, The Open Group Architecture Framework, TOGAF. TOGAF Framework juga dikenal sebagai Open Group Architecture adalah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk membangun arsitektur yang akan memenuhi kebutuhan bisnis. TOGAF menawarkan kerangka kerja tingkat tinggi untuk pengembangan software bisnis sebagai metodologi arsitektur perusahaan. TOGAF pertama kali dibuat oleh The Open Group pada tahun 1995. Hingga 2016, 80% perusahaan Global 50 dan 60% perusahaan Fortune 500 menggunakannya. Selanjutnya, cara penggunaan TOGAF. Yang pertama, preliminary phase, yaitu fase ini mencakup aktivitas yang diperlukan untuk menyusun kemampuan arsitektur, seperti kustomisasi TOGAF dan pendefinisian prinsip-prinsip arsitektur. Fase ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terlibat bahwa metode ini akan membantu menyelesaikan proses arsitektur. Yang kedua, fase A, arsitektur vision. Ini adalah tahap awal dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup menentukan ruang lingkup, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, membuat visi arsitektur, dan mendapatkan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Beberapa langkah yang dilakukan pada fase ini adalah menentukan atau menetapkan proyek. Selanjutnya, mengidentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis. Jika hal ini sudah didefinisikan, pastikan definisi ini masih sesuai dan lakukan klarifikasi terhadap bagian yang belum jelas. Selanjutnya, meninjau prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. Meninjau ini berdasarkan arsitektur saat ini yang akan dikembangkan. Jika hal ini sudah didefinisikan, pastikan definisi ini masih sesuai dan lakukan klarifikasi terhadap bagian yang belum jelas. Selanjutnya, mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di luar ruang lingkup usaha saat ini. Selanjutnya, mendefinisikan batasan-batasan seperti waktu, jadwal, sumber daya, dan sebagainya. Selanjutnya, mengidentifikasikan stakeholder, kebutuhan bisnis, dan visi arsitektur. Selanjutnya, mengembangkan Statement of Architecture Work. Yang ketiga, fase B, bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis yang mendukung visi arsitektur yang telah ditetapkan. Pada titik ini, untuk membuat model yang diperlukan, alat dan teknik pemodelan umum seperti Integration Definition atau IDEF dan Unified Modeling Language atau UML dapat digunakan. Beberapa langkah yang dilakukan di fase ini adalah: 1. Mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis saat ini untuk mendukung arsitektur bisnis target. 2. Mengidentifikasi reference model, sudut pandang, dan tools. 3. Melengkapi arsitektur bisnis. 4. Melakukan gap analisis dan membuat laporan. Yang keempat, fase C, Information System Arsitektur. Pada tahap ini, lebih fokus pada proses pengembangan arsitektur sistem informasi. Dalam fase ini,
arsitektur sistem informasi harus didefinisikan untuk mencakup arsitektur data dan aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih berkonsentrasi pada bagaimana data digunakan untuk operasi, proses, dan layanan bisnis. Diagram objek, diagram kelas, dan IR diagram adalah beberapa teknik yang dapat digunakan. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur data adalah: 1. Mengembangkan deskripsi arsitektur data besar. Selanjutnya, review dan validasi prinsip, reference model, sudut pandang, dan tools. Selanjutnya, membuat model arsitektur. Selanjutnya, memilih arsitektur data building block. Selanjutnya, melengkapi arsitektur data. Yang terakhir, melakukan gap analisis arsitektur data saat ini dengan arsitektur data target dan membuat laporan. Fase D, teknologi arsitektur. Fase ini yaitu membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur teknologi yaitu: 1. Membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF. 2. Mempertimbangkan reference model arsitektur yang berbeda, sudut pandang, dan tools. 3. Membuat model arsitektur dari building block. 4. Memilih service portofolio yang diperlukan untuk setiap building block. 5. Mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis tercapai. 6. Menentukan kriteria pemilihan spesifikasi. 7. Melengkapi definisi arsitektur. Dan yang terakhir, melakukan gap analisis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target. Selanjutnya adalah fase E, Opportunities and Solution. Pada titik ini, model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan akan dievaluasi, dan proyek utama yang akan dilakukan untuk menerapkan arsitektur tujuan akan diidentifikasi. Proyek-proyek ini akan dikategorikan sebagai penggunaan kembali sistem yang sudah ada atau pengembangan baru. Selain itu, analisis gap yang telah dilakukan pada fase D akan dibahas pada fase ini. Selanjutnya, fase F, Migration and Planning. Analisis risiko dan biaya akan dilakukan pada tahap ini. Fase ini bertujuan untuk memilih proyek implementasi yang berbeda menjadi prioritas tertinggi. Aktivitas termasuk menafsirkan ketergantungan, biaya, dan keuntungan dari berbagai proyek migrasi. Daftar prioritas proyek akan dibuat untuk membangun dasar untuk rencana implementasi detail dan migrasi. Selanjutnya, fase G, Implementation Governance. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Selanjutnya, fase H, Arsitektur Change Management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut, dari perawatan sederhana hingga perancangan kembali arsitektur. Yang 10, Requirement Management, yaitu menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM berlangsung. Berikutnya, implementasi TOGAF. Analisis perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF framework pada SMAN5 OKU. Dalam implementasi ini, TOGAF framework digunakan untuk menganalisis dan merancang enterprise arsitektur pada SMAN5 OKU dengan mempertimbangkan arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Selanjutnya, framework yang kedua, yaitu The Zahmin Framework. Zahmin Framework merupakan salah satu metode untuk membuat perancangan model arsitektur enterprise yang dapat membantu semua pihak manajemen untuk mendefinisikan enterprise secara menyeluruh,
sehingga memiliki kemampuan untuk menyediakan struktur dasar organisasi yang mendukung akses, integrasi, interpretasi, pengembangan, pengelolaan, dan perubahan perangkat arsitektural dari sistem informasi organisasi atau enterprise. Cara penggunaan Jasmine Framework. Yang pertama, perencana atau planner, yaitu menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan. Selanjutnya, pemilik atau owner, yaitu menetapkan model konseptual dari enterprise. Selanjutnya, perancang atau desainer, yaitu menetapkan model sistem informasi sekaligus menjembatani hal yang diinginkan pemilik dan hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. Selanjutnya, pengembang atau builder, menetapkan model teknis dan fisik yang digunakan dalam mengawasi penerapan teknis dan fisik. 5. Subkontraktor atau subkontraktor, menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan sistem informasi. Yang terakhir, functioning enterprise, yaitu mempresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil penerapan. Implementasi The Jasmine Framework. Yang pertama, penerapan Jasmine Framework dalam merancang sistem pelaporan kerusakan komputer. Dalam implementasi ini, Jasmine Framework digunakan untuk memperoleh informasi secara detail tentang bagaimana sistem informasi itu dirancang, segala kebutuhan yang diperlukan, dan perspektif arsitektur yang berbeda. Yang kedua, penerapan Jasmine Framework untuk mengembangkan arsitektur informasi perusahaan. Dalam implementasi ini, Jasmine Framework digunakan untuk mengembangkan arsitektur informasi perusahaan dengan mempertimbangkan 6 pandangan perspektif yang dipandang oleh perencana, pemilik, perancang, pembangun, dan functioning enterprise. Selanjutnya adalah referensi yang saya gunakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.